Xiao, biarkan dia mencoba. Kalau merasakan hangat, katakan padaku. Xiao sepertinya sudah jauh lebih baik. Perutnya sekarang terasa hangat. Nanti setiap bulan aku akan mengirimkan energi dalam sekali. Sekitar 1 tahun lagi dia akan sembuh. Melihat pakaianmu, kau juga tidak terlihat seperti dokter dari klinik resmi. Tidak kusangka kau cukup ahli. Anggap saja kau berhasil lolos. Kamu lihat apa aku? Apa ada yang salah di wajahku? Dahi kamu agak gelap. Perhatian sedikit belakangan ini. Mungkin akan ada hal sial. Maksud kamu apa sih? Aku cuma puji kamu sedikit. Kamu berani mendoakan sial? Ya, saya kira saya sudah mengerti. Kamu cuma mau uang, kan? Ini 10.000. Kalau kamu memujiku, kalau aku senang, aku akan memberimu. Kamu benar-benar cantik. Apa yang cantik? Jelaskan lebih rinci. Matamu besar, tubuhmu bagus, kaki panjang, yaitu. Apa maksudnya? Maksudnya agak sedikit kecil. Sialan, perampok, uang itu nggak akan kuberikan padamu. Bukankah kamu yang menyuruhku mengatakannya? Lagi pula, aku benar-benar butuh uang. Anggap saja uang itu pinjaman darimu. Aku bisa membuatkan surat utang untukmu. Aku pasti akan mengembalikannya. Xiao, berhentilah berisik. Berikan saja uangnya padanya. Baiklah. Karena Yao membelamu, lupakan saja. Anggap saja sebagai bayaran konsultasi untukmu. Namaku Chen Bin. Aku pasti akan mengembalikan uang ini. Seorang pria sejati harus berkata-kata dengan teguh dan bertanggung jawab. Sanksi A67M92. Siapa yang begitu tidak bermoral? Dahimu tampak gelap. Hati-hati dalam beberapa hari ke depan. Mungkin akan terjadi hal buruk. Benarkah seakurat itu? Melaksanakan kegiatan bulan keselamatan secara luas, dan menerapkan secara mendalam undang-undang keselamatan produksi. Pengiriman susu panas sedang berlangsung. Buku pengobatan kuno menyebutkan metode pengobatan kanker. Terlalu mistis dan rumit. Aku masih menelitinya. Tapi kondisi ibu tidak memungkinkan lagi. Sepertinya kita hanya bisa melakukan operasi dulu. Ada apa? Jawablah. Bisa apa lagi, kakak? Apakah kamu merasa ini terlalu berlebihan? Ah, bagaimana saya bisa berlebihan? Sebagai anak sulung, ibu sakit parah, kamu bahkan tidak memberikan uang. Sekarang kamu bahkan tidak bisa merawatnya. Kamu datang ke sini sekarang. Apa maksudmu? Datang untuk makan. Jangan berisik, sebelum saya pergi. Bisa melihat Chen Bin kakimu sembuh. Aku sudah cukup puas. Oh iya, Chen Bin. Kenapa Li Jiao tidak datang bersamamu? Apakah kalian berdua bertengkar? Tidak, kami baik-baik saja. Li Jiao sedang sibuk bekerja beberapa hari ini. Dia bilang akan menjengukmu beberapa hari lagi. Saya baru saja meminjam 10.000 yuan, dan saya datang untuk memberikan uang ini. Dompetku di mana? Bukannya aku berkata, kakak, jangan mempermalukan diri di sini. Oke, meskipun kau punya dompet, apakah ada uang di dalam dompet itu? Saya baru saja meminjam 10.000 yuan. Saya datang untuk memberikan uang ini kepada ibu. Tuh, Singang, dompet ini kamu temukan, kakak. Kamu salah paham. Dompet ini dibeli oleh Chen Yangang untukku. Kapan jadi milikmu? Benar. Kakak, ini dompet yang kubeli untuk Tu Singang. Kamu salah paham. Tu Singang, dompet ini berisi 11.000 yuan. Hitunglah, 11.000 ini baru saja saya pinjam. Sudahlah, kak. Kau bahkan tidak tahu diri sendiri. Jangan bicara tentang 11.000 yuan. Sekarang siapa yang mau meminjamkan 1.000 yuan kepadamu? Iya, kak. Kamu nggak bisa begitu. Jangan bilang uang untuk biaya pengobatan mama adalah uangmu. Chen Yan. Tu Singan, dompet itu memang milikku. Kamu nggak bayar biaya pengobatan mama, itu sudah. Sekarang kamu masih mau menipu uang kita. Hei, lihat apa yang kamu lakukan ini. Apa kamu sudah gila karena miskin? Jangan ngomong lagi.
Ibu tahu kalian susah. Aku nggak mau menambah beban kalian. Uang ini, ibu nggak bisa sembuhkan siapapun. Aduh, sebelum ibu menutup mata, hanya ingin melihat, di rumah, semuanya damai dan harmonis. Di luar rumah, kalian bisa tegakkan dada, dan bekerja dengan tegak. Ibu meskipun telah pergi, seumur hidup ini pun sudah cukup puas. Rumah ibu, baik di dalam maupun di luar, semuanya baik-baik saja. Tenanglah dan fokuslah pada pengobatan ibu. Hal yang tentang perceraian, lebih baik kita bicarakan setelah kondisi ibu stabil. Uang itu milik siapa tidak penting. Pokoknya semua untuk biaya pengobatan ibu. Saya punya teman yang menjadi kepala di rumah sakit ini. Nanti kita minta tolong mereka untuk merawat ibu. Tuh Sin Gang, bagaimana kalau kita pindah ibu ke kamar perawatan tunggal? Seperti ini, kita juga lebih mudah merawat ibu. Baiklah, nanti aku akan memberinya tahu. Akan kuusahakan untuk mengaturnya. Kakak, jangan bilang kau tidak memberiku kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Ya, kalau begitu, bayarlah uangnya. Urusan kecil seperti ini pasti bisa kau urus, kan? Dokter ajaib. Tuan Zhao, kau ada di sini? Haha, saya ahli medis tamu di rumah sakit ini. Sesekali saya datang untuk melakukan pemeriksaan. Kali ini kita harus bicara serius. Teknik penggantian darah rahim itu kau pelajari di mana? Dari siapa kau belajar? Oh iya, dokter ajaib muda, kenapa kamu ada di sini hari ini? Kamu juga datang untuk kunjungan rumah sakit. Ibu saya sakit, dirawat di rumah sakit. Oh, takdir memang sulit diprediksi. Tapi saya bekerja di rumah sakit ini, jadi saya bisa membantu. Apakah ada kesulitan yang perlu saya bantu? Langsung saja katakan pada saya. Jangan ragu sama sekali. Tuan Zhao, saya benar-benar punya permohonan yang agak merepotkan. Saya ingin memindahkan ibu saya ke ruang perawatan pribadi. Ruang rawat biasa ini. Tidak masalah. Ini kartu nama saya. Nanti kirimkan nama dan nomor tempat tidur ibumu ke saya. Segera. Saya akan segera meminta perawat untuk mengaturnya untukmu. Baik. Terima kasih Dokter Zhao. Tidak masalah, tidak masalah. Kalian bersiap-siap saja untuk pindah ke ruang VIP nanti. Menantu. Ibu ada di ruang perawatan biasa ini. Tidak pergi ke ruang perawatan P itu. Itu butuh berapa banyak uang? Aduh, ibu tidak apa-apa kok. Tenang saja. Tinggal di sini saja. Iya, hubunganku dengan kepala dokter itu sangat baik. Loh, tidak akan menghabiskan banyak uang. Menantu, kali ini, ibu masuk rumah sakit. Terima kasih padamu. Aduh, memang suamiku yang berkuasa. Tidak seperti beberapa orang yang hanya membuat keadaan semakin buruk. Tidak tahu apa yang dilakukan di sini. Sungguh mengganggu. Ibu, ruang perawatan ini sebenarnya aku yang atur. Anakku harus jujur, tidak boleh berbohong. Katakan yang sebenarnya pada ibu. Ya, bagaimana keadaanmu sebenarnya? Kalian belum tahu ya, siapa yang kau kenal? Ada orang yang berpura-pura kaya raya. Padahal badannya kurus kering, tulangnya ringan. Aduh, kakakku, kau belum tahu ya? Dia suka sekali berbohong, bahkan tanpa berpikir panjang. Aduh. Kau bilang ini masih suamiku. Sama-sama hidup lebih dari 20 tahun. Lihatlah mereka. Lihatlah kamu. Anak perempuan. Menantu. Kalian jangan berkata seperti itu tentang kakakmu. Dia pasti memiliki alasan tersendiri. Kepala. Kali ini, terima kasih banyak kepada Anda. Anda masih ingat saya, kan? Saya yang dulu mengantar barang ke tempat kalian. Tukang jagal itu. Permisi, Tuan Chen Bin yang mana? Saya. Kepala, Anda salah paham. Dia seorang cacat. Kenapa kau menghubunginya? Dan kau siapa sebenarnya? Tuan Chen Bin, saat ini ada pasien yang membutuhkan transfusi darah segera. Tuan Zhao secara khusus meminta saya untuk menjemput Bapak agar berkenan memberikan arahan. Aduh, benar-benar anakku. Bicara dong. Ya itu, kalian pikir teknik pengobatan Tui Gong Huan Sui itu semua orang bisa mengerti? Benar, kakakku, seorang penyandang disabilitas, mengerti apa itu teknik pengobatan Tui Gong Huan Sui. Bukankah kalian salah? Aku malah berharap aku salah.
Baik, akan ku bantu kau pergi. Tu Sin Gang bukanlah orang yang kau cari. Sepertinya ini kesalahpahaman. Dokter muda, kau akhirnya datang. Lao Cheng, penyakit gadis ini bisa disembuhkan. Lao Zhao, inilah dokter muda yang kau sebutkan. Apakah kamu sanggup? Masih muda begini. Hei, kau masih tidak percaya padaku. Aku bisa menjaminnya dengan reputasiku. Haha, mana mungkin. Apa yang kau katakan itu memang benar. Sejak dulu pahlawan lahir dari kaum muda. Kali ini aku serahkan padamu ya. Direktur, silahkan katakan. Beliau ini juga putri dari seorang teman lamaku. Ia juga menderita keracunan kronis. Sulit disembuhkan. Aku sudah mencoba banyak cara, tapi tetap tak berdaya. Hari ini, aku mohon kau sekali lagi melakukan metode pertukaran darah. Dialah. Apa? Jangan-jangan kalian saling kenal? Bisa dibilang dia adalah penyelamatku. Baiklah, Dekan Cheng, kita tidak perlu banyak bicara. Yang utama, pengetahuan teoriku cukup baik. Namun, pengetahuan praktikku masih sedikit kurang. Jadi, aku perlu meminta bantuan Profesor Zhao. Tidak masalah, tidak masalah. Haha, silakan, silakan. Beliau adalah memang benar-benar kebetulan. Kita bertemu lagi di sini, bajingan. Tapi ternyata tebakanmu benar. Beberapa hari ini memang keberuntunganku tidak terlalu baik. Hanya sedikit ilmu peramalan wajah saja. Bisa dibilang kamu telah menyelamatkanku sekali lagi. Tapi aku akan membalasmu. Dokter kecil, kamu juga mengerti seni membaca wajah? Penjelasannya sedikit-sedikit paham sih. Di sini sepertinya tidak ada masalah lagi. Saya akan pergi dulu. Ibu saya juga butuh orang untuk merawatnya. Terima kasih, dokter kecil. Saya juga akan pergi melihatnya nanti. Ada yang perlu saya bantu? Apakah keluarga Pak Cheng sakit? Ah, ku dengar ibunya mengidap kanker stadium akhir. Aduh, kakak. Cepat sekali kembali. Nah, direktur rumah sakit itu bukan temanmu, kan? Kau ini. Tidak ada apa-apa, sok penting sekali. Sekarang begini, harus pindah lagi. Iya, kak, kakimu sudah seperti ini. Masih mau berpura-pura seperti orang lain. Ibu, tidak ada yang akan usir kita. Tenang saja, tinggal di sini. Anakku akhirnya berhasil. Apa sih yang hebat? Kenapa mereka harus biarkan kita tinggal di sini? Karena kakakku seorang penyandang cacat. Kasihan dia. Ya, sekarang. Lebih baik segera beres-beres. Supaya kita tidak sampai dibuang dan malu. Anak perempuan dan menantuku. Bantu ibu berdiri. Kau bengong ngapain sih? Cepat bantu. Langit pun tak tahu mau membantu apa. Hanya tahu membuatku kesal di sini. Tidak akan ada yang mengusir kita. Ibu, kau hanya perlu berbaring dengan tenang saja. Tinggal dengan tenang. Sudahlah, kakak. Kau baru saja bicara tentang 10.000 itu. Yang kau berikan kepada ibu. Sekarang bilang kalau direktur rumah sakit itu temanmu. Apa kamu tidak malu lagi? Tu Sin Gang, dengarkan aku ngomong. Sudahlah, kakak. Kamu harus sadar. Ayo. Kalau kamu tidak malu, kami masih malu. Oke? Cepat minggir. Hei. Hei. Tabib kecil, kalian ini sedang apa sih? Dokter, kakak saya ini hanya seorang penyandang disabilitas. Bagaimana mungkin dia melakukan transfusi darah? Ruang perawatan ini terlalu mahal. Kami tidak mampu. Lebih baik pindah saja ke ruang perawatan biasa. Benar, kan, kak? Siapa suruh kalian pindah? Lihat. Sekarang bagaimana? Bahkan gak bisa mundur. Berapa biaya hari ini? Dokter, keluarga kami sudah turun-temurun orang desa. Lihat keluarga kami. Kami benar-benar sedang kesulitan. Kami tidak mampu membayar kamar mewah ini. Kami juga belum lama di sini. Tolong bantu kami untuk check out. Boleh ya? Aduh pak.
Anda salah paham. Saya dan putra Anda, Chen Bin, cukup dekat dan berteman baik. Lagi pula, dia baru saja menyelamatkan seorang bos wanita cantik sudah membayar biaya kamar Anda. Jadi, Anda bisa tinggal dengan tenang. Mau tinggal berapa lama pun, silakan. Haha. Dokter ajaib muda, saya datang kemari hanya ingin memberitahu Anda bahwa operasi ibumu sudah saya jadwalkan 3 hari lagi. Apalagi saya sendiri yang akan menjadi dokter bedahnya. Kalian bersiap-siaplah. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih, Direktur. Sama-sama, sama-sama. Kalau begitu, saya pergi dulu. Jika ada apa-apa, panggil saya kapan saja. Baik, hahaha. Aduh, saya salah paham dengan Chen Bin. Di sini ada apa? Biaya operasi kita masih sisa 200.000. Kalau kakak begitu mampu, biarkan dia yang bantu menutupi kekurangan. Ya, kakak sekarang kan punya banyak relasi. 200.000 pasti bukan masalah, kan? Betul kan, kakak? 200.000? Wah, sebanyak itu. Ya ampun, kalau begitu nggak jadi dirawat. Anakku, ayo pulang, lihatlah. Aduh. Tidak bisa diberikan, tidak boleh menambah beban kalian. Ibu, tenang saja, fokus saja pada operasi. Soal uang, biar saya yang atur. Ini sudah terlalu memberatkan kamu dan Jiao Jiao. Bagaimana, anak muda? Saya bilang kamu pasti akan berterima kasih pada saya, kan? Kebaikan senior memberikan buku, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Kekayaan tidak mengubah hati yang suci. Aku memang tidak salah menilai orang ini. Kaulah pewaris kitab kedokteran Tai. Apa maksud tuan tadi? Ayo, hari ini aku berikan padamu satu kesempatan lagi. Senior. Kami para tabib seharusnya mendirikan hati untuk langit dan bumi, mendirikan takdir untuk rakyat. Aku akan selalu mengingatnya. Aku sudah hampir menyelesaikan kitab pengobatan Tai ini. Senior ternyata benar-benar seorang ahli yang mencapai pencerahan. Orang-orang yang dulu mengintimidasi aku, tunggu saja. Mulai hari ini, aku, Chen Bin, akan menginjak kalian satu persatu. Tidak ada ampun. Kau ini pengecut. Masih tahu kembali ya? Ada apa denganmu? Adikmu baru saja mengirimkan sesuatu. Ibu selalu mencuci pakaian kotor dengan cepat. Aku juga tidak tahu pakaian keluargamu. Itu semua apa saja? Bau asam dan busuk. Aduh. Kurasa orang-orang paling jorok di dunia ini. Semuanya bereinkarnasi ke keluargamu. Saya bilang kita sudah menikah bertahun-tahun. Ibuku bahkan sekalipun belum datang. Dia cuma kirim beberapa pakaian kotor. Kamu seharusnya bagaimana? Jangan banyak bicara hal-hal yang tidak berguna. Cepat cuci pakaian-pakaian ini. Setelah itu cepat masak untuk saya. Saya masih harus keluar sebentar dengan Wang Ge. Astaga, kau ini benar-benar matre. Tapi kau hanyalah anjing betina yang murahan. Hei. Siapa yang kau sebut anjing betina? Kau berani sekali menghinaku seperti itu. Aku bilang kau anjing betina yang murahan. Kau berani memukulku? Aku akan bercerai denganmu. Baiklah, cerai saja. Kamu kira aku mau melihat wajah busuk kalian berdua, pasangan mesum ini? Baiklah, kalau begitu. Kamu berani mengajukan cerai padaku? Aku kenapa tidak berani mengajukan cerai padamu? Selama aku terpuruk, apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Setiap hari membawa pria berbeda pulang ke rumah. Panggil kembali anjing itu. Sengaja menjijikkan aku. Apakah kau menghormatiku? Memang kau yang ingin bercerai denganku. Jangan menyesal. Menyesal? Aku memang seharusnya menyesal. Menyesal telah menikahimu dulu. Tidak melihat dengan jelas betapa murahan dan rendahnya dirimu. Besok siapa yang tidak pergi? Siapa cucu?